Selamat datang di Bola TV. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mads Hilgers, baru saja jadi sorotan tajam di Eropa. Kritik pedas datang dari pengamat sepak bola Belanda, Kenneth Perez, yang menyebutnya bodoh dan tidak waras. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini memengaruhi persiapan Garuda menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak analisis lengkapnya di sini, di Bola TV. Performa kontroversial Mads Hilgers di Eredivisie. Di pekan ke-34 Eredivisie, FC Twente tumbang 2-0 dari Ajax lewat gol Jordan Henderson dan Wout Weghorst. Tapi yang bikin gempar adalah performa Mads Hilgers. Bek andalan timnas Indonesia ini hanya bermain 45 menit sebelum ditarik keluar lapangan. Pengamat Belanda Kenneth Perez murka, gol Ajax berasal dari kesalahan si bodoh Hilgers. Gol itu berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh maaf untuk mengatakannya, si bodoh Hilgers, kata Perez. Bahkan, Perez menyindir mental Mads yang disebut merasa jadi bintang dunia sejak membela Indonesia. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Ia merasa dirinya adalah bintang dunia. Lihat betapa kuatnya saya. Dia kehilangan setiap bola dari Brian Brobby, tegas Perez. Perez tidak main-main. Dia menuding Mads kehilangan fokus dan kewarasan sebagai bek. Dia kalah duel dari Brobby setiap kali. Bek harus pakai otak, katanya. Cedera dan tantangan fisik. Namun, sebenarnya ada faktor lain yang membuat performa Hilgers buruk. Cedera. Pelatih Joseph Osting mengaku Mads bermain dengan hamstring tegang dan nyeri tulang selangkang. Dia juga tidak dalam kondisi sehat dan dia sendiri mengetahuinya, kata Joseph Osting kepada ESPN Netherlands. Tetapi dia juga mengalami ketegangan di hamstringnya. Lanjutnya, ini berbahaya. Karena timnas Indonesia akan butuh fisik 100% untuk lawan Cina dan Jepang. Bayang-bayang cedera Mads jadi momok. Jika dipaksakan, risiko cedera lebih parah sangatlah tinggi. Meskipun tanpa dia, lini belakang Garuda yang diisi Justin Hubner, Jay Izzes, dan Rizky Ridho lumayan solid. Namun, timnas Indonesia perlu adanya kedalaman skuad yang mumpuni untuk bisa mengalahkan Cina dan Jepang. Kalau tidak maka siaplah diobrak-abrik oleh Kaoru Mitoma. Pertanyaan besar, akankah Coach Patrick Kluivert tetap memanggilnya, atau cari opsi pemain lain? Mads Hilgers, bintang atau beban? Netizen Indonesia terbelah. Ada yang membela Mads karena dedikasinya, tapi banyak juga yang khawatir performanya di Eropa jadi pertanda buruk. Mads Hilgers bek naturalisasi termahal timnas Indonesia dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar rupiah, tapi performanya belakangan justru bikin netizen panas dingin. Mulai dari cedera bertubi-tubi, kesalahan fatal lawan Australia, sampai kritik pedas dari pengamat Eropa. Apa dia benar-benar aset berharga atau malah beban buat Garuda? Di laga debutnya versus Bahrain, Mads langsung tunjukkan kelas Eropa. Tackle tajam, reading permainan cerdas, bahkan blok penyelamatan yang bikin Martin Paes tersenyum lega. Tapi, semua berubah sejak laga versus China dan Australia. Lihat gol kedua China, Mads terlambat antisipasi. Lalu di laga versus Australia, dia gagal jaga garis offside malah bikin Jay Izzes kelabakan. Ada dua masalah di sini. 1. Fisik, cedera hamstring dan tulang selangkangan bikin geraknya terbatas. 2. Kompakasi, dia belum klik dengan Izzes, padahal dua bek tengah harus seperti mentega dan roti. Nempel terus. Mads mahal, tapi Rizky Ridho justru lebih konsisten dan solid defensif. Tapi ingat, dari debutnya, ia baru main 3 laga. Van Dijk pun dulu pernah dicemooh di Liverpool awal-awal. Mari kita beri dia waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di Matchday Garuda.